Oke, selamat pagi anak-anak kelas 9A, 9B, 9C. Pagi hari ini Pak Made berada di ruangan Belisa. Pak Made dibantu oleh Pak Gali untuk membuat video pembelajaran ini. Oleh karena itu, mungkin hari ini Pak Made akan tampil lebih menarik, lebih seksi ya. Bagaimana kabarmu? Sehat semua kan? Saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini sungguh sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kita akan berbicara sesuatu yang sungguh sangat penting bagi hidup kita, yaitu PB yang keempat. Manusia berhadapan dengan berbagai peraturan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari peraturan. Artinya, dimanapun manusia itu berada, maka ia berhadapan dengan peraturan. Maka persoalannya adalah, bagaimana manusia itu menanggapi peraturan? Apa manfaat peraturan dalam hidup manusia? Dan situasi apa yang ingin dicapai dengan adanya peraturan? Nah, ketiga hal itulah yang pada pembelajaran ini akan kita ajak untuk merefleksikan diri, sehingga anak-anak dapat bersikap menanggapi peraturan secara baik dalam hidupmu. Semoga pelajaran ini sungguh bermanfaat dalam hidupmu dan membantumu untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Baik, anak-anakku, peraturan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis biasanya disebut dengan normatif. Keduanya mempunyai dampak sanksi yang memang berbeda. Kalau yang satu yang tertulis itu sanksinya jelas kok. Kalau pelanggaran ini sanksinya ini. Tetapi peraturan yang normatif itu peraturan sanksinya nggak begitu jelas, berupa sanksi sosial. Nah, pada pembelajaran hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas satu persatu. Yang pertama, mengapa peraturan itu ada dalam hidup manusia? Kerangka dasarnya adalah karena kita hidup dalam kebersamaan. Kita hidup satu dengan yang lain, saling berdampingan. Kita mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kita mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka manusia perlu diatur dalam hidup kebersamaan itu. Itulah pentingnya aturan. Kalau kamu hidup seorang diri, maka tidak perlu aturan. Tapi kalau kita hidup dalam kebersamaan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah keluarga, maka kita butuh peraturan. Untuk apa? Sebagai sarana untuk mengontrol perilaku kita, dan sekaligus juga sebagai pedoman hidup kita, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, keharmonisan hidup bersama dengan orang lain. Jadi dengan bahasa sederhana Pak Made mau katakan, peraturan menjadi sangat sentral dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Entah itu dalam keluarga, entah itu di masyarakat, terutama juga dalam lembaga-lembaga resmi. Maka sikap yang benar terhadap peraturan itu menentukan kualitas hidup manusia. Ada beberapa kecenderungan manusia terhadap aturan. Minimal kita dapat menemukan ada 4. Yang pertama, ada orang yang cenderung dalam hidupnya menolak peraturan.
Yang kedua, ada orang yang dalam hidupnya cenderung taat terhadap aturan. Dan yang ketiga, bersikap kritis terhadap aturan. Jadi, dia tidak mudah untuk menerima atau menolak peraturan, tetapi dia mencoba menganalisa terlebih dahulu. Peraturan ini tujuannya untuk apa? Diarahkan kemana? Dan apa yang mau dicapai? Orang-orang yang bersikap demikian adalah orang yang bersikap kritis terhadap aturan. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bersikap bijaksana terhadap peraturan. Keempat sikap itu mempunyai dampak sosial yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, saya secara pribadi memberimu kebebasan untuk menentukan sikap dalam berhadapan dengan peraturan. Yang terpenting bagi saya adalah Anda bertanggung jawab terhadap apa yang kamu putuskan. Kalau kamu menolak peraturan, ya kamu bertanggung jawab terhadap risikonya. Kalau kamu menerima peraturan, maka kamu bersikap menentukan pilihan hidup yang bagaimana. Kalau kamu bersikap taat atau bersikap bijaksana dan sebagainya. Kebebasan ada di tanganmu. Namun ingat bahwa ketaatan atau sikap terhadap peraturan itu menggambarkan kualitas pribadi manusia itu. Allah sebagai penguasa hidup manusia juga memberikan sejumlah aturan dalam hidupnya, dalam hidup umatnya. Kita coba lihat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama diungkapkan bagaimana Allah memberikan sejumlah peraturan kepada umatnya. Silakan adik-adik baca teksnya. Lalu kamu coba amati baik-baik rumusan-rumusan itu. Umat Katolik mengenal bahwa peraturan yang dibuat oleh Allah dan diberikan kepada umatnya disebut dengan Dekalog atau 10 perintah Allah, atau sering juga disebut dengan dasar firman. Rumusannya seperti itu. Ada di teks, silakan dianalisa. Nanti adik-adik analisa dengan baik. Lalu adik-adik mencoba merefleksikan maksud dan tujuan Allah memberikan peraturan itu. Selama 60 menit ke depan, saya ingin memberikanmu sebuah tugas. Amati baik-baik teks tersebut, baca baik-baik, lalu adik-adik menjawab refleksi ini. Tulis di buku latihan, lalu kirim, boleh melalui WA Pamade pribadi, atau juga melalui Google Classroom. Nanti linknya akan disampaikan oleh Pak Mas Kali. Silakan lewat sana. 60 menit itu adalah ini pertanyaannya. Silakan dicatat. Nomor 1, mengapa Allah memberikan peraturan kepada umatnya? Mengapa Allah memberikan peraturan kepada umatnya? Nomor 2, bagaimana tanggapan umat terhadap peraturan Allah itu? Bagaimana tanggapan umat terhadap peraturan Allah itu? Lalu yang ketiga, apa makna peraturan Allah dalam hidupmu? Saya ulangi, apa makna peraturan Allah dalam hidupmu? Peraturan yang diberi tadi itu, apakah itu bermanfaat bagi hidupmu? Lalu yang keempat, bagaimana kamu menanggapi peraturan dari Allah? Bagaimana kamu menanggapi peraturan dari Allah? Dan bagaimana kamu menanggapi peraturan dari sekolah? C, bagaimana kamu menanggapi peraturan di masyarakat? Jadi ada 3. Pertama, tanggapanmu terhadap 10 perintah Allah. Yang kedua, tanggapanmu terhadap peraturan sekolah. C, tanggapanmu terhadap hukum peraturan yang berlaku di masyarakat. Kelima,
apa manfaatnya jika, saya ulangi, apa manfaatnya jika A. bersikap taat terhadap peraturan, B. menolak atau tidak taat terhadap peraturan. Kelima pertanyaan itu adalah pertanyaan refleksi yang saya ingin jawabanmu adalah kamu jujur mengungkapkannya, lalu mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini. Dengan demikian, kamu belajar untuk merefleksikan hidupmu. Saya yakin ketika kamu dapat menempatkan diri dengan baik, maka kamu akan menjadi pribadi yang berkualitas. Selamat mencoba. Tuhan memberkatimu. Salam sehat untuk kita semua. Dadah. Selamat pagi.